Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Puji Tuhan, senang sekali menjumpai Anda melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan bila melalui tayangan ini Anda semua tetap dan terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu kisah yang sangat menarik. Di sebuah sekolah dasar, pada waktu jam istirahat ada beberapa anak yang sementara istirahat. Di antaranya ada satu anak yang bernama Petrus. Nah, sementara istirahat, Petrus dan teman-temannya sementara asik menikmati pisang goreng. Nah, sementara menikmati pisang goreng, teman-temannya pisang gorengnya sudah habis, tapi Petrus sementara asik menikmati pisang goreng. Tiba-tiba bel berbunyi dan bunyi lonceng masuk karena mereka akan melanjutkan lagi pelajaran agama di kelas mereka. Kemudian karena yang lainnya sudah selesai makan langsung masuk, sedangkan Petrus bingung, ini pisang yang di mulut saja belum habis, tetapi juga yang di tangannya dia dipegang masih ada pisangnya, kalau mau dibuang juga sayang. Sehingga dia cari jalan cepat, dia pisang yang sisa itu kemudian dia taruh, dimasukkan di dalam bajunya. Kemudian dia buru-buru dia lari dan masuk ke dalam kelas. Dan ketika jam pelajaran agama dimulai, guru menerangkan tentang pelajaran agama. Nah, setelah menerangkan, guru bertanya, kebetulan karena pada waktu itu Petrus gelisah karena ada pisang yang tetap masih ada di dalam bajunya, maka gurunya tiba-tiba memberikan pertanyaan yang mengagetkan Petrus. Gurunya berkata, "Petrus, apa yang ada di dalam hatimu?" Maka Petrus spontan dia membuka bajunya berkata, "Pisang goreng, Bu." Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau saya mau bertanya kepada saudara sekalian, apa yang ada dalam hatimu sekarang ini? Mungkin saudara berkata, wah, hati saya penuh dengan ucapan syukur dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-40 bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sebaliknya orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan orang itu meluap dari dalam hatinya. Hal yang sama berlaku dalam hidup saudara dan saya. Kita mau dikenal sebagai apapun, orang akan melihat pada buah kita. Sekalipun memang banyak orang berusaha untuk mempersepsikan kepada orang, mungkin lewat kehidupan sehari-hari ataupun melewat media sosial, agar dilihat, dinilai sebagai orang yang baik. Tetapi sesungguhnya yang asli akan kelihatan dengan sebuah ujian ataupun tekanan. Seperti halnya ketika ditekan, maka yang di dalam itu akan keluar. Maka kita perlu dalam hidup kita, agar yang kita keluarkan adalah hal-hal yang baik, barang-barang yang baik, maka kita perlu mengubah apa yang masuk dalam hidup kita. Karena apa yang masuk dalam hidup kita, input itu akan mempengaruhi output dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita isi hati hidup kita, perbendaharaan itu artinya adalah tempat menaruh atau menyimpan barang, khususnya barang yang berharga. Itu mungkin uang ataupun barang-barang lainnya yang dinilai sebagai barang yang berharga. Nah, ditaruh dalam tempat yang namanya perbendaharaan. Nah, Alkitab berkata, dari perbendaharaan hati kita lah itu yang akan menentukan apa yang kita simpan dalam hati kita. Kalau kita menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka yang kita ucapkan, yang meluap dari hati kita, tentu saja hal-hal yang baik, yang memberkati, yang menghibur dan membangun orang lain. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Maka mulai hari ini, satu, kita perlu selektif dalam hidup kita, sehingga tidak semua hal itu bisa masuk dalam hidup kita. Kita bukan tempat sampah, sehingga segala sesuatu yang kotor, yang jorok atau apapun kita terima semuanya. Tidak, tapi hati kita diisi dengan hal-hal yang berharga dan bernilai, sehingga hidup kita mengeluarkan sesuatu yang bisa memberkati kehidupan orang lain. Maka kita perlu mencermati, menyaring segala sesuatunya sebelum kita simpan. Kalau di hatimu mungkin saat ini masih ada kecewa, luka hati ataupun kepahitan, maka kita belajar melepaskan itu semuanya. Sehingga apa? Kalau orang terluka dan tidak dipulihkan,
maka yang dikeluarkan ucapan mulutnya itu melukai orang lain, menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena dia terluka. Nah, orang yang tidak terluka, yang terluka dan tidak dipulihkan itu akan cenderung melukai orang yang lain. Kalau hatinya penuh dengan kekecewaan, pasti hal yang sama. Ucapan mulutnya pasti pesimis, ucapan mulutnya pasti hal yang seperti dalam suasana hatinya. Oleh karenanya kita mesti rubah hal itu semuanya, sehingga dengan demikian kita belajar terus isi dengan hal yang baik, terutama, teristimewa, isi dengan firman Tuhan, sehingga dengan demikian yang keluar adalah hal yang hidup, hal yang baik, hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan, sehingga orang bisa mengenal dari ucapan mulut kita, maka hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.